Mihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya maka sempurnalah segala sesuatunya, dan juga rahmat Allah, dan juga karena Allah maka turunlah segala keberkahan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa setia mengikuti, meneladani Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asbahna wa asbahal muqulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah diberikan kesehatan dan bisa mengikuti kajian yang ketiga dari yang sudah kita lakukan ya. Kita akan membahas ayat-ayat Allah. Yakinlah bahwa tidak ada ilmu yang mulia kecuali ilmu Al-Quran, ilmu yang di dalamnya membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membahas firman Allah, kalimat-kalimat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya malaikat menaungi kita semua. Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Satu ketika Rasulullah SAW menyampaikan ya tentang ya hadisnya ya, di mana para malaikat turun diperintahkan oleh Allah untuk menyusuri lorong-lorong, mana di situ di dalamnya tinggal ya orang-orang yang malaikat itu mencari adakah di antara ya orang-orang yang berzikir melakukan kajian ya, keilmuan. Lalu ketika didapati maka ditanyalah oleh Allah kepada malaikat, apa yang mereka lakukan? Maka malaikat menjawab, mereka berzikir, mereka mengkaji, mereka membahas ayat-ayat-Mu ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Mereka memohon kepadamu ya Allah, masukkan ke dalam surga. Apakah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat surga? Tentunya tidak ya Allah. Lalu bagaimana kalau mereka melihat dengan kenikmatan yang ada di dalam surga? Kalau mereka melihat nikmat anugerah yang banyak di dalam surga, sudah pasti mereka akan lebih semangat untuk memohon kepadamu agar segera dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada malaikat, lalu apa yang mereka ya mohonkan lain? Lalu malaikat menjawab, mereka memohon agar dijauhkan dari neraka ya Allah. Apakah mereka melihat neraka dengan kondisi yang mengerikan di dalamnya? Tentunya mereka tidak melihatnya ya Allah. Lalu bagaimana kalau mereka melihat neraka dengan kengerian yang ada di dalamnya? Kalau mereka melihat, mereka pasti akan lari terbirit kencang-kencangnya untuk menghindar
api yang sangat panas, neraka idamannya, ya, kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu apa yang mereka minta lagi ya? Malaikat, ya, mereka mohon ampunan kepadamu ya Allah. Apakah mereka melihat aku? Tidak ya Allah. Ya, mereka yakin adanya engkau, tapi mereka tidak melihat dengan nyata. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Kalau mereka melihat engkau ya Allah, pasti mereka akan, ya, tunduk, ya. Mereka akan sujud dan memohon kepadamu dengan, ya, sekuat-kuatnya, ya, dengan khusyuk. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kelebihan bagi mereka yang duduk untuk membahas dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita terpisah, walaupun masing-masing berada di rumah, tapi kita dalam satu, ya, komunitas atau satu link, ya, untuk membahas dan, ya, mengikuti kajian yang insya Allah dan mudah-mudahan ini semua adalah rahmat yang Allah berikan dan juga akan memberikan kepada kita, ya, akan turunnya berkah, turunnya kebaikan-kebaikan yang meliputi kita semua. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa zakarahumullah fiman inda wa ghasyathumur rahmah au fi ma'ana minal hadis. Tidaklah berkumpul suatu kaum, ya, di dalam salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat-ayat Allah, diajarkan firman-firman Allah, kecuali rahmat Allah akan menaungi mereka, malaikat akan berkumpul mengiringi mereka, dan Allah juga bangga menyebut-nyebut siapa di antara mereka yang hadir. Kehadiran kita insya Allah menjadi sebab, ya, malaikat, ya, menyebut atau juga menaungi. Allah juga berbangga dengan yang ada dalam diri kita. Masya Allah, ya, subhanallah, itulah, ya, kelebihan dari orang yang senantiasa, ya, berusaha untuk membahas dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Apa itu Dzulqa'dah? Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang ada di tahun Hijriyah, ya, tahun Islam, yang mana Dzulqa'dah ini juga istimewa karena dia merupakan salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan. Ya, atau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut Asyhuru al-Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan atau bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan. Dimuliakan maksudnya adalah memang kemuliaan Allah berlimpah di dalam bulan ini. Kesucian memang harus dijaga di dalam bulan ini dan diharamkan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat aturan Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya, bahkan bisa dikatakan kalau ada yang melakukan maka akan berlipat ganda dosa yang ditimpakan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa di dalam bulan ini. Namun kebaikan yang dilakukan juga dilipat gandakan. Inilah bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang berturut-turut 3. Pertama yang saat ini kita, ya, lalui atau sedang berada di dalamnya, bahkan sudah ada di pertengahan, ya, kita di dalam Ayyamul Bid, ya, bulan Dzulqa'dah. Lalu nanti setelah ini adalah bulan Dzulhijjah, ya, bulan haji, ya. Ya, memang 3 bulan ini disebut bulan haji. Lalu nanti di tahun baru bulan Muharram. Ini bulan yang disebut dengan Asyhurul Al-Hurum. Lalu yang lainnya terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan ke-7 dari bulan Hijriyah. Karenanya marilah kita jaga, kita muliakan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hakikatnya itu tanda dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Wa man yu'azzim hurumatillah, ya. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan hurumat, ya, kemuliaan, kesucian, ya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Inna iddata syuhuri indallah 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim.
Dalam surat At-Taubah disebutkan seperti itu. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu 12. Ya. Di saat Allah menciptakan langit dan bumi, di dalamnya ada 4 bulan yang dimuliakan. Tadi saya sebutkan ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan, ya, melipat gandakan dan bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan berusaha menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ya, Bapak dan Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tadabbur surat Al-Baqarah. Kemarin kita bahas ayat kedua yang Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Intinya dari ayat tersebut menunjukkan tentang fungsi hakikat keberadaan Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu mulia, karenanya disebut dengan Dzalikal Kitab. Ya, isyaratnya apa? Bahwa bagaimana yang kemarin saya sampaikan, isyaratnya bahwa makna apa? Kalimat Dzalika itu diartikan dengan ini. Para ulama sepakat ya bahwa kalimat Dzalika itu tidak diartikan dengan itu, ya. Dzalika itu bukan itu, tapi ini untuk menunjukkan kemuliaan keagungan Al-Quran. Bahwa Al-Quran dekat dengan kita, ya. Al-Quran ada bersama kita, ya. Maka kita sebut atau kita baca atau kita maknai dengan ini meskipun kalimat Dzalika. Itu menandakan kemuliaan ketinggian derajat Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran memiliki hakikat tidak ada keraguan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa ya Al-Quran betul-betul ya milik Allah, ya. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kerancuan pada ayat-ayat, bahkan sampai satu huruf pun tidak ada hal yang meragukan. Ya tentunya ini membutuhkan keimanan ya. Karenanya ketika kita yakin akan Al-Quran tidak ada keraguan, berarti ada di dalam diri kita keimanan, keyakinan yang penuh terhadap Al-Quran. Maka akan diberikan apresiasi tertinggi bagi siapa yang beriman kepada Al-Quran. Bahkan nanti akan kita bahas di ayat ketiganya ya. Lalu juga ya, Al-Quran hudan sebagai petunjuk ya. Sebagai pengarah, sebagai pemberi rambu-rambu kehidupan bagi siapa? Bagi orang bertakwa. Loh, kenapa orang bertakwa? Bukankah juga kepada manusia lain? Betul, kepada manusia juga ada. Tapi secara spesifik menjadi ya, jalan hidup, manhajul haya bagi orang yang khusus, yaitu orang-orang bertakwa yang sifatnya adalah orang yang takut pada Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah, orang yang memenuhi 4 syarat sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya, khauf bil jalil, takut pada Allah yang Maha Agung ya. Al-amal bit tanzil, senantiasa mengamalkan ayat Al-Qur'an. Ar-ridho bil qalil, senang dan ridho apa yang diberikan oleh Allah meskipun sedikit. Dan al-isti'dad liyaumir rahil, bersiap diri menghadapi hari kematian. Kapan kita nggak tahu kematian, tapi kita sudah punya kesiapan ya. Bagaimana caranya? Selalu berzikir, selalu melaksanakan perbuatan baik ya, menjaga diri dari perbuatan yang jahat, karena hakikatnya kematian itu ajalnya datangnya tidak kita sangka. Nah, jamaah sekalian, itu secara singkat ya atau konklusi dari apa yang sudah kita bahas kemarin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu di ayat ketiga dan selanjutnya ya, kita coba akan membahas satu demi satu apa yang termaksud dalam ayat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah ya, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mereka yang
senantiasa mendirikan sholat, dan mereka terhadap sebagian rezeki yang Allah berikan selalu berinfak. 3 hal yang Allah sampaikan pada ayat ini terkait dengan karakter sifat orang bertakwa. Kenapa kok dikatakan sifat karakter? Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala di awal kalimat atau di awal ayat menyebutkan alladzina. Nah, kalimat alladzina itu diartikan dengan huruf sambung. Artinya ayat ini tidak terputus dari ayat sebelumnya. Masih ada korelasi. Masih ada hubungan yang kuat dengan ayat sebelumnya, yang Allah tutup ayat sebelumnya dengan lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Seakan-akan ada pertanyaan, siapa dan bagaimana karakternya orang bertakwa itu? Maka Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, menariknya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan fi'il mudhari. Ya. Kalau bahasa Arab itu ada bentuk kata kerja, ya. Kata kerja masa lalu, kata kerja yang akan datang, yang disebut dengan ada fi'il madhi masa lalu, kata kerja akan datang atau masa kini yaitu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi biasanya menegaskan kepastian peristiwa. Kalau misalkan diceritakan sesuatu yang belum terjadi tapi dengan sebutan fi'il madhi. Banyak ya di ayat-ayat Allah disebutkan demikian, kan? Misalkan tentang hari kiamat, Allah tidak menyebutkan dengan fi'il mudhari, ya, walaupun belum terjadi, tapi dengan fi'il madhi. Nah, ini untuk menegaskan bahwa apa yang akan terjadi itu pasti adanya, benar. Misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila sudah terjadi, padahal belum terjadi. Berarti maknanya adalah apabila terjadi dengan benar peristiwa hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Jadi ini kalau misalnya fi'il madhi tapi disebutkannya belum terjadi perbuatannya, tapi hakikatnya kalau dalam kehidupan kita fi'il madhi itu menunjukkan bahwa dia sudah melakukan perbuatan itu. Misalkan zahaba Ahmad, pergi Ahmad, berarti dia sudah pergi, sudah tidak ada lagi orangnya. Sebelum saya masuk, ini saya kenalkan, ya, ini tadi moderator kita ada Ananda Ahmad Muktasibillah, ini anak saya, ya. Mudah-mudahan ya beliau, ya, anak Anda ini akan selalu diberikan kesehatan, baru lulus dari SMA, insya Allah akan melanjutkan kuliah. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua agar Ananda bisa melanjutkan kuliah sesuai dengan apa yang diinginkan. Namanya Ahmad Mu'tasim Billah. Baru belajar tadi, mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Namanya juga baru belajar, ya. Jadi moderator, ya, pada kesempatan yang kita lakukan hari ini. Dan juga yakni bahwa fi'il mudhari adalah kata kerja yang hari ini atau sekarang ini kita lakukan dan akan datang. Nah, maksudnya adalah ketika Allah menyebutkan dengan yu'minuna, berarti orang yang konsisten, continue dalam melakukan sesuatu. Apa itu yu'minun? Orang bertakwa adalah orang yang konsisten. Orang yang selalu terus-menerus melakukan yaitu keimanan, ya, atau beriman kepada yang gaib, tidak pernah rapuh, ya, tidak pernah lapuk, tidak pernah goyah apapun kondisinya. Yu'minuna, senantiasa beriman. Makanya kan kemarin, ya, secara makna kita sebutkan atau kita maknakan takwa itu orang yang senantiasa melaksanakan perbuatan atau ibadah, ketaatan, dan senantiasa juga meninggalkan keburukan, kejahatan atau hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi demikian makna yu'minuna. Artinya senantiasa continue terus menerus sampai akhir hayat dia beriman. Yu'minuna. Nah, kata yu'minu juga berasal dari kata amana yu'minu. Amanu yu'minu artinya yakin, amanu yu'minu artinya juga aman, ya. Dua hakikat, ya, dari kata amana. Aman bisa artinya yakin, ya, yakin akan keberadaan Allah, yakin akan hari kiamat, tentang takdir, hal-hal yang disebutkan, ya, pada kalimat gaib, ya.
Nah, atau juga aman ya, amina ya'manu ya, artinya aman. Orang yang senantiasa keberadaannya memberikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan. Ini dua karakter atau dua hakikat dari iman itu yang memang harusnya saya atau Bapak dan Ibu semua juga miliki, karena kita adalah orang yang beriman. Ya. Jadi misalkan yang pertama yakin, ya tentunya orang beriman adalah orang yang yakin. Kalau secara bahasa ya atau menurut para ulama ya, kalimat amanah ini artinya ya iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, amalun bil arkan. Dalam kalimat yang lain juga disebutkan al-iman laisa bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan sekedar manis di lisan ya. Kata-kata indah saya beriman. Kata-kata saya yakin adanya Allah. Dimanapun saya yakin ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul memang ya. Tapi bukan itu saja ya. Bukan sekedar manis di lisan ya. Laisa bitamanni atau angan-angan ya, cerita-cerita ya, kata-kata yang indah, wala bitahalli hiasan-hiasan mulut saja, walakin ma waqara fil qalbi, apa yang terpasti dalam hati, jiwa ini yakin betul adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa saddaqahu al-amal, lalu diaktualisasikan, dibenarkan dalam perbuatan-perbuatan. Artinya hakikatnya bahwa iman itu harus memenuhi 3 syarat ya, agar kita dianggap sempurna iman kita. Saya juga termasuk ya, agar sempurna iman saya harus memenuhi 3 syarat tadi. Pertama adalah qaulun bil lisan. Perkataan menggunakan lisan, apa itu? Syahadah. Mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau syahadatain ya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman yang diikrarkan ya, atau yang diungkapkan dengan lisan. Tapi nanti kalimatnya seperti tadi yang saya sampaikan, laisa bitamanni, bukan sekedar itu saja. Bukan tahalli hiasan mulut saja. Ya, lalu setelah itu tidak ada. Sementara yang kedua adalah tasdiqun bil qalbi. Ya. Dimantapkan atau dibenarkan oleh hati. Hati yakin betul ya, bahwa apa yang saya ungkapkan memang demikian. Lalu saya yakin adalah hati tidak akan goyah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dua ini sudah terpenuhi, yang ketiga juga harus, yaitu amalun bil arkan atau amalun bil jawarih, dipraktekkan oleh anggota tubuh yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya, nanti maksud pada kalimat amina, yaitu aman ya, bahwa keberadaan kita itu aman. Diri kita aman, orang lain aman ya. Baik perkataan kita, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang menenteramkan, perbuatan kita tidak menyakiti, perbuatan yang bisa membantu, ya, atau juga membuat orang ringan ya, dalam ya hal-hal yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, itu hal yang ya dipenuhi ya, bahwa ada ikrar, ada tasdik, ada amal. Ya. Ya. Ikrar, syahadah, tasdik, kemantapan, amal dalam segala aspek kehidupan, aktivitas, kegiatan-kegiatan ya sehari-hari. Kalau salah satunya tidak didapat atau tidak terpenuhi, maka berubahlah ya hakikat iman itu. Misalkan ya, ada orang yang yakin, saya kok yakin ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat yakin Allah yang menciptakan semuanya. Saya yakin betul ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala kehidupan ini, yang memberikan rezeki, saya yakin Allah. Tapi nggak pernah diikrarkan ya. Maksudnya dia bersyahadah nggak mau. Dia mengungkapkan itu dengan kalimat syahadah nggak mau. Saya nggak mau saksi, yang penting saya yakin aja. Ya, kayak ada orang yang yakin kepada agama Eling itu kan, gitu kan, nggak mau berbuat, ya, tapi yakin, yang penting yakin kan itu. Ya, mengikuti ya, ayat yang mungkin
ada di dalam Al-Qur'an itu kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya, beribadah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan, ya. Yang penting yakin, ya. Ini bukan, ya. Pernah satu ketika, ya, paman Rasulullah SAW Al-Abbas, ya, dia ikut tertangkap, ya, karena ikut perang Badar. Karena memang waktu itu beliau tinggal di Mekah, akhirnya kan semua diwajibkan laki-laki agar tidak dikatakan banci, akhirnya disuruh untuk ikut perang. Pokoknya wajib laki-laki beranjak ke Madinah untuk memerangi Muhammad dan sahabatnya. Akhirnya Abbas, paman Nabi, ikut. Tapi Rasul tahu di dalamnya ada Abbas, ya, dalam pasukan Quraisy ada Abbas. Maka Rasul berpesan kepada salah satu sahabatnya, kalau kalian berjumpa dengan Abbas, maka jangan dibunuh, cukup tawan dia. Betul, akhirnya ketika ada yang menjumpai mengatakan, kalau saja bukan karena pesan Rasul, ya, saya akan bunuh kamu wahai Abbas. Tapi karena berpesan, akhirnya saya cukup menangkap kamu. Ditawan. Ya. Setelah ditawan, akhirnya Rasulullah SAW minta tebusan. Karena dia dari pihak orang yang, ya, memerangi Rasul. Ya. Minta tebusan, wahai Abbas, kamu harus menebus kalau kamu ingin bebas dari tawanan ini. Abbas mengelak, mengatakan, loh, saya kan sudah beriman kepadamu wahai Muhammad. Lalu Rasul mengelak lagi, mengatakan, loh, kami belum pernah mendengar kamu bersyahadah. Tidak pernah dia bersyahadah di hadapan Rasul, ya. Ya. Akhirnya tidak dianggap belum beriman, ya, masih dianggap kafir. Walaupun mungkin dia sudah sholat, ya, sudah melaksanakan perbuatan atau perintah yang diajarkan oleh Rasul waktu itu. Tapi Rasul secara terang-terangan belum mendengar kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah annaka rasulullah. Tidak ada. Ya, akhirnya terpaksa Abbas menebus dirinya, lalu bebas, dan setelah bebas baru dia mengucapkan syahadah, baru setelah itu resmi dianggap muslim. Ya. Padahal dia sudah melakukan mungkin kan kebaikan-kebaikan, sudah melakukan. Nah, artinya ketika belum ada ikrar dalam lisan cara, ya, nyata mengucapkan la ilaha illallah, maka dia belum resmi menjadi seorang muslim. Walaupun sudah berbuat baik, ya, apakah mungkin sudah sholat atau juga sudah, ya, berbuat menolong orang yang membutuhkan, orang yang kesusahan, itu silakan saja. Tapi belum mendapatkan, ya, ketetapan sebagai seorang muslim, bisa jadi amal-amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Karena syaratnya adalah ikrar dulu. Jadi disebut kafir tetap, ya, walaupun dia sudah berbuat baik, karena belum memenuhi ikrar tadi. Atau dibalik, diikrar kepada Allah, lalu melaksanakan perintah Allah dengan sholat, dengan ibadah-ibadah lain, tapi di hatinya nggak ada keyakinan yang yakin, keyakinan yang mantap di dalam hatinya. Nah, ini sama saja dengan orang munafik, sama saja dengan orang yang pura-pura Islam, ya, ikrar, berbuat baik, tapi hatinya dengki, hatinya benci, hatinya tidak yakin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemunafikan. Makanya dalam surat munafik Allah sebutkan demikian, kan? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ketika datang orang munafik kepadamu bersaksi, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Allah Maha tahu bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusanku, utusan Allah. Dan Allah Maha tahu orang munafik innahum, bahwa mereka sebenarnya dusta, bohong. Mereka tidak yakin atau tidak mantap dalam hati mereka, cuma sekedar mengikrarkan di lisan sebagai, ya, ungkapan yang ditampilkan di hadapan Rasul. Katanya Rasul adalah utusan Allah, betul, ya. Lalu ada jangan sholat, ya, tapi hatinya demikian. Ini munafik namanya. Jadi kalau tidak memenuhi hakikat yang ada dalam hati, tasdikun bil qalbi, walaupun sudah ikrar, walaupun sudah sholat atau melakukan ibadah-ibadah lain, tetap, ya, dia dianggap, ya, orang yang tidak sempurna imannya, atau dengan istilah munafik. Lalu mungkin yang ketiga, ya, jika terpenuhi yang ketiga, misalkan dia sudah ikrar, dia sudah mantap di hatinya, tapi tidak mengamalkan, ya, laisa amalun bil arkan, dia tidak melaksanakan atau mengaktualisasikan apakah sholat, puasa, zakat, ya, atau juga mungkin kata-katanya menyakitkan, ya, perbuatannya juga mengganggu orang lain, ya, maka ini disebut dengan orang fasik atau orang ahlul maksiyah.
orang yang senantiasa berbuat maksiat atau orang fasik. Nggak sempurna juga, nggak bagus juga iman seperti ini. Ya. Bahkan Nabi SAW sampai ya bersumpah 3 kali. Beliau mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nggak beriman, demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman. Sahabat sampai bertanya, qalu wa man ya Rasulullah, siapa ya Rasul dianggap nggak beriman kau bersumpah 3 kali? Ya, qala alladzi la ya'man jarahu min bawaitihi. Yang merasa dirinya beriman tapi tidak mampu menjaga ketentraman tetangga dari tindakannya, dari segala perbuatannya dan perkataannya. Kata-katanya membuat orang tersakiti, perbuatannya membuat orang terlukai, maka dianggap tidak beriman. Karena hakikat iman itu bukan sekedar kata, hati yang mantap, tapi juga perbuatan juga harus. Ya. Kan banyak ya Nabi SAW membuat tamsilan ya. Ya. Kadang Nabi mentamsilkan orang beriman seperti lebah. Lebah itu tentunya kita tahu kan, kita paham ya, bagaimana kehidupan mereka. Ya. Lebah itu kan hakikatnya ya, yang dikeluarkan manis ya, yang keluarkan bahkan memberikan ya, kesehatan bagi yang mengkonsumsi. Hidupnya juga tidak pernah mengganggu ya. Yang diambil saripati kan. Jadi asal sumbernya juga bagus ya. Tinggalnya juga tempat yang tidak mengganggu dan yang dikeluarkan juga bagus ya. Itulah ya lebah. Dan yang keempat juga jangan coba-coba mengusik lebah kemanapun akan dikejar artinya. Ya, kecuali kalau dia nyemplung ya ke dalam air ya. Ya, karena lebah tidak masuk bisa berenang misalkan ya. Artinya memang begitulah ya lebah. Tapi yang lain juga bahasanya hampir sama ya, kan lebah itu nahal ya. Lalu Nabi juga mentamsilkan seperti nakhlah ya. Orang beriman itu seperti nakhlah. Nakhlah itu pohon korma. Ya. Tamsilan juga begitu. Bahkan kisahnya itu, ceritanya itu, hadis ini asbabul wurudnya atau awal keluarnya itu Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabat senior kan. Di situ ada Umar, ada Abu Bakar, ada juga anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Rasul bertanya ya, inna minasyajarati kamasalil mu'min. Sesungguhnya ada pohon yang hampir persis seperti orang beriman karakternya kan. Atadruna zalika, apakah kalian tahu ya, apa yang dimaksud dengan pohon ini? Sahabat-sahabat waktu itu baru pertama kan disebutkan oleh Nabi, nggak tahu, nggak bisa menjawab ya. Umar diam, Abu Bakar diam, Utsman diam, Ali diam, pokoknya sahabat senior itu diam. Nah terbetik oleh si Abdullah bin Umar waktu itu masih kecil ya, masih senior lah ya, masih junior. Dia tahu sebenarnya yang dimaksud oleh Rasul, tapi karena nggak enak dengan bapaknya, dengan sahabat-sahabat senior, dia nggak menjawab, diam juga ya. Inilah adab ya, adab seorang anak di hadapan orang tua, selalu menghormati orang tua walaupun dia tahu. Jadi nggak so tahu istilahnya, dia tahu tapi nggak menjawab ya, karena ingin keluar dari bapaknya atau senior-senior yang lain. Ini adab beliau ya. Akhirnya Nabi menjawab, yang saya maksud adalah nakhlah, pohon kurma. Bahwa orang beriman ya karakternya seperti nakhlah ya, pohon kurma. Setelah selesai acara, Umar dan anaknya pulang. Lalu di perjalanan Abdullah bin Umar berkata, ya bapakku ya, sebenarnya aku tahu yang dimaksud oleh Nabi tadi seperti yang Nabi jawab tadi ya, bahwa itu adalah nakhlah. Kata Umar, kenapa kamu nggak jawab? Gitu. Kenapa nggak sampaikan? Nggak enak wahai bapakku kepada engkau dan kepada yang lainnya. Nah dari sini ya Umar ingin menasihati, nggak perlu malu ya, nggak perlu ya sungkan ya untuk menyampaikan kebenaran ya. Nah ini adab juga kepada anak yang mengajarkan sesuatu yang baik ya, nggak perlu juga ya menyalahkan gitu kan. Nah akhirnya itu kalau dirunut atau dirinci ya, bahwa orang beriman itu seperti nakhlah ya, seperti pohon kurma. Memang pohon kurma seperti itu. Pertama, karakternya pohon kurma itu kokoh ya, tegak lurus ya. Jarang kita lihat pohon kurma itu bengkok kanan, bengkok kiri, miring kanan, yang kiri ya. Tidak seperti pohon lain ini kan. Ya. Yang kedua,
pohon karma itu akarnya ke bawah itu kokoh sekali. Ya. Bahkan ada pernah ilustrasi ya, pohon kurma itu kalau mau tumbuh itu di atasnya itu kan di bawahnya biji, tapi di atasnya ditaruh batu. Ya. Jadi untuk muncul ke atas itu dia butuh kekuatan ya, untuk menghalau atau menghadang batu yang ada di atasnya. Sehingga lama-lama ya pelan-pelan dikokoh ya, karena ada hambatan yang ingin ketika dia ingin muncul ke atas. Ya. Nah orang beriman kayak gitu, mungkin banyak hambatan ya untuk mendapat ya kemuliaan di sisi Allah, banyak hambatan, banyak rintangan, tapi tetap dihadapi dengan baik ya, sehingga akhirnya mendapatkan citra yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pohon kurma semuanya bisa bermanfaat ya. Batangnya bisa dijadikan fondasi ya. Ya. Bijinya juga bisa dijadikan ya. Ada yang bahkan dijadikan kopi ya. Ada juga dijadikan ya cedera mata lah ya bijinya itu ya, atau dijadikan tasbih juga bisa ya. Pelepahnya atau daun-daunnya juga bisa dijadikan ya. Kalau dulu dijadikan atap ya. Apalagi buahnya ya yang manis ya. Nah, begitulah orang beriman ya, kata-katanya manis, kata-kata indah, katanya menenteramkan dan menyejukkan. Ya. Begitulah karakter orang beriman kata Nabi, contohnya seperti nakhlah dan nahl. Seperti korma dan ya seekor lebah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita baru membahas tentang iman itu ya. Ya, artinya memang orang beriman seperti itu ya, memenuhi 3 hal tadi, bahwa dia harus ikrar, mengikrarkan diri dalam lisan ya, dengan lisan dia mengucapkan la ilaha illallah, syahadah asyhadu alla ilaha illallah, dan meyakini dalam hati lalu melaksanakan dalam segala perbuatan-perbuatan. Kalau tidak, maka tidak dianggap ya, kalau tidak sempurna salah satunya, maka tidak dianggap iman yang sempurna. Kan kita pengen sempurna ya iman kita, agar kita ya dimuliakan menjadi nanti kayak kembali ke belakang gitu kan, lil muttaqin, orang bertakwa. Nah itulah orang bertakwa, sempurna 3-tiganya ya, terpenuhi 3-tiganya kan, terlaksana 3-tiganya kan. Bahkan ya Allah katakan yu'minun, mereka yang senantiasa beriman, tidak goyah, tidak lapuk apapun yang terjadi. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, tentunya ini membutuhkan keimanan kita. Keimanannya kokoh, kita diuji sekarang. Kira-kira kita kuat nggak? Apalagi ketika orang mengatakan beriman, pasti ada ujiannya kan. Ya, hasibtum ahasibanasu an yutraku ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kita mengatakan beriman, mereka tidak diuji? Pasti ada ujiannya. Nah, ujian itulah yang nanti akan membuat dia naik tingkat ya, naik peringkat sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa tingkatan kita itu ada manusia, muslim, mukmin, lalu muttaqin. Ya. Nah, kita di mana? Ya, kalau manusia sudah selesai ya, kita sebagai manusia yang secara umum Allah muliakan, kita sudah naik peringkat kepada Islam, muslim. Nah, muslim ini kita sudah dapatkan juga, mudah-mudahan ya kita senantiasa menjaga ini, bahwa Islam kita, baik Islam KTP atau Islam karena keluarga, karena keturunan, oke lah begitu. Tapi alhamdulillah tetap kita hadirkan ya syukur kita kepada Allah karena kita berada dalam keluarga yang muslim. Atau juga mungkin ada keluarga yang tidak berasal dari keluarga muslim tapi dia sudah diberikan Islam, itulah hidayah yang Allah kehendaki. Apakah kita sudah meningkat ke bagian ketiga ya, yaitu mukmin? Ya mudah-mudahan juga sudah dapat ya. Kita sudah beriman, ya, yakin betul akan ada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus kita penuhi hal yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Inilah puncaknya. Inilah kestabilan yang harus kita jaga. Inilah ya hakikat yang harus senantiasa kita terus ya memelihara dengan sebaik-baiknya, yaitu yu'minuna, senantiasa beriman. Nah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu beriman kepada apa ya? Orang yang bertakwa ini, maka Allah mengatakan yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Nah, ini yang menariknya di sini adalah para ulama menyebutkan ya yang beragam walaupun intinya sama, ujungnya sama. Beriman kepada gaib pada sesuatu yang telah Allah ciptakan tapi tidak nampak. Ya. Misalkan ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini zat yang mulia yang menciptakan semuanya ya.
beriman kepada malaikat ya sebagai makhluk yang dimuliakan, beriman kepada rasul-rasul ya, yang memang kita sudah tidak bisa melihat lagi pada mereka, lalu juga beriman kepada kitab-kitab ya, walaupun kita melihat Al-Quran, tapi kan kita tidak pernah menyaksikan bagaimana turunnya ya. Tapi tetap kita beriman ini merupakan ayat-ayat Allah, firman Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Juga beriman kepada hari akhir ya, atau kepada takdir. Semuanya adalah gaib. Bahkan menurut Abu Ja'far Ar-Razi, ya ini saya kutip dari kitab Ibnu Katsir ya. Beliau mengutip lagi dari kitab At-Tabari ya. Abu Ja'far At-Tabari atau Ar-Razi. Maksudnya Ar-Razi ini adalah Imam Fakhrul Razi ya, bukan At-Tabari ya. Beliau mengambil dari perkataan Anas ya bin Malik dari Abul Aliyah ya. Dalam memaknai kalimat yu'minuna bil ghaib ya, katanya yu'minuna billah. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, pada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, bahkan juga beriman kepada surga, adanya surga, beriman kepada adanya neraka, beriman juga kepada nanti perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita akan berjumpa dengan Allah, bisa berhadapan dengan Allah. Bahkan tidak ada kenikmatan yang sangat mulia, tidak kenikmatan yang sangat besar kecuali adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut. Mereka juga beriman kepada kehidupan setelah mati nanti. Wa bil ba'si, dan hari berbangkit. Wa hada ghaibun kulluhu. Ini semua gaib ya. Ini semua tidak nampak di hadapan. Kenapa sih ya? Hakikatnya demikian, karena memang kalau orang beriman kepada yang zahir itu sudah istimewa ya. Tapi ketika orang beriman kepada yang gaib itu membutuhkan kekuatan ya. Ada keistimewaan tersendiri. Makanya Nabi nanti mengapresiasi kepada mereka yang beriman kepada yang gaib ya. Apresiasi yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala karena beriman kepada yang gaib. Misalkan ya apakah kita percaya kalau ada yang mengatakan ya di Malaysia ada kerusuhan? Ya, tentunya belum kita percaya kalau belum ada berita secara real ya. Apakah kita percaya misalkan ya di daerah Afrika terjadi wabah ya? Tentunya belum kita percaya kalau ya belum ada beritanya kan. Apakah kita percaya di misalkan di Amerika ada yang baru masuk Islam ya? Tentunya belum kita percaya kalau belum real ya, belum kita saksikan. Karena masih gaib ya. Baru kita percaya kalau ada zahirnya kan, ada beritanya. Nah, ketika Allah bercerita tentang hal yang bagian daripada keyakinan ya, yaitu hal-hal baik yang Allah sebutkan dalam rukun iman dan juga yang lain, maka kita harus senantiasa percaya walaupun belum kita lihat. Bahkan sampai setan pun kita harus percaya adanya setan ya tentunya. Bukan berarti mengikuti, tapi adanya setan, adanya iblis kita harus percaya. Allah juga menciptakan makhluk ya yang bernama setan atau iblis atau ifrit ya, atau ya makhluk yang lain yang tidak nampak. Dengan keberadaannya kita yakin walaupun tidak boleh mengikuti ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka-mereka ya. Nah, oleh Ibnu Mas'ud juga dari ya beberapa sahabat mengungkapkan makna daripada gaib, yaitu fama ghaba 'anil ibadi min amril jannah wa amrin nar wa ma dzukira fil Qur'an. Kata beliau, maksud daripada gaib adalah sesuatu yang tidak nampak bagimu ya di hadapan hamba-hambanya, baik perkara jannah, surga, atau perkara nar, neraka, dan hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an, semuanya gaib. Atau juga ya secara ringkas ya Imam Az-Zur mengatakan al-ghaib yaitu Al-Qur'an. Jadi gaib adalah Al-Qur'an. Maksudnya adalah kita tidak pernah menyaksikan bagaimana turunnya Al-Qur'an ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW atau malaikat Jibril kepada Rasul, tapi kita yakin itu sudah sampai kepada Nabi yang hari ini kita baca, yang hari ini kita kaji. Ini bagian daripada kita beriman kepada Al-Qur'an yang gaib walaupun nyata ada tulisannya, tapi tetap kita harus merasakan ini merupakan bagian yang harus kita imani yang dulu tidak pernah kita saksikan ya secara letterlek ya. Atau cara yang lain juga beriman kepada takdir. Nah, ini yang butuh juga ya. Butuh kekuatan yang besar, beriman kepada takdir.
Karena takdir itu sesuatu yang tidak kita prediksi ya. Walaupun hakikatnya segala perbuatan kita sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan hidup kita itu maunya Allah ya. Hidup kita itu ya sesuai dengan kehendak Allah. Ya masya akana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi, yang pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah itu pasti tidak akan terjadi. Apa yang sedang kita alami ini kehendak Allah. COVID-19 ya merajalela ya dari satu titik menjadi ke berbagai titik ya, dari satu negara ke berbagai negara, termasuk negara kita. Bahkan sampai sudah melampaui bulan-bulan ya, hampir 4 bulan kita melampaui atau menghadapi COVID-19 ini. Kita harus yakin ini memang sudah ketentuan Allah ya. Di era kita terjadi COVID ini, di masa kita terjadi. Nah, namun sekarang bagaimana kita bisa menghadapinya dengan baik, husnuzon kepada Allah, beriman tetap kepada Allah, tidak bergeser ke iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji yang nanti kita akan naik tingkat setelah melewati ujian ini. Ya. Karena memang ujian pasti adanya. Atau ketentuan ini pasti akan terjadi. Kan takdir itu ada namanya azali, ada namanya terapan ya. Yang azali itu yang sudah tercipta ya, termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Sampai hari kiamat itu sebenarnya tertulis sudah. Nah, sekarang bagaimana kita meyakini takdir itu, menjalani semua yang telah Allah takdirkan ini dengan sebaik-baiknya, sambil berharap Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua, apapun bagaimanapun kondisinya. Kita yakin adanya takdir yang ya mengarahkan kepada kebaikan kepada kita. Kadang-kadang orang yakin atau paham betul takdir, tapi hanya dalam bentuk kebaikan. Kalau Allah berikan kebaikan, oh ini takdir Allah. Tapi kalau bukan, ya istilahnya mungkin dia jadi orang miskin atau orang yang sengsara, lalu tidak lagi berhusnuzon kepada Allah seperti suuzon ya. Allah tidak baik kepada saya. Padahal ini sedang diuji, ya bisa jadi dia dibuat seperti itu ya karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana dia usaha dia, ya apakah dia tetap ya berada dalam komitmen beriman kepada Allah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab, ya itu ya yang dimaknai dengan al-ghaib, makna yang gaib atau beriman kepada yang gaibnya. Orang bertakwa adalah orang yang mantap imannya pada hal-hal yang tidak nampak ya di hadapannya. Nah, saya mencoba membacakan ya satu hadis atau dua hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir ya, dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, terkait dengan kemuliaan orang yang beriman kepada yang gaib atau kelebihan orang yang beriman kepada yang gaib. Dari salah seorang sahabat ya, yaitu diceritakan dari Muhairis ya, dari Muhairis qala qultu li Abi Jum'ah. Ya, saya berkata kepada Abi Jum'ah, hadisna hadisan sami'tahu min Rasulillah. Coba ceritakan hadis kepadaku, kata si Muhairis ya kepada Abi Jum'ah, satu hadis saja yang kamu dengar langsung dari Nabi SAW. Ya. Qala na'am. Oke, ya saya akan ceritakan ya. Kata dia ya, na'am, oke ya. Uhadisuka hadisan jayidan. Saya akan ceritakan kepadamu hadis jayid, hadis yang bagus ya, yang saya dapatkan. Qala taqaddaina ma'a Rasulillah. Dia berkata, waktu itu kami makan bersama, makan siang ya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini yang sahabat, bersama kami ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Faqala, ya Rasulullah. Maka Abu Ubaidah berkata, wahai Rasul, hal ahadun khairun minna, adakah seseorang yang lebih baik dari kami? Maksudnya kan ini sahabat ya, sahabat mengatakan, apakah ada seorang setelah sahabat, setelah kami yang terbaik, khairun minna, lebih baik daripada kami? Kenapa? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka, kami beriman kepadamu wahai Rasul, dan berjihad juga bersama kamu, berjuang ya, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa. Adakah setelah ini orang yang terbaik setelah kami? Maka Nabi menjawab, qala na'am, ada yang lebih baik dari kalian, padahal mereka sudah berjuang mati-matian ya.
mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, bahkan ada yang disiksa, bahkan ada yang sampai mendapatkan syahadah. Ya, qala na'am. Ya. Akhirnya siapa mereka? Ya. Qala na'am, Nabi mengatakan qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Jadi kata Nabi, betul ada orang terbaik atau lebih baik dari kalian, walaupun kalian sahabatku, tapi ada yang lebih baik setelah ini. Yaitu siapa? Kaumun. Kaum setelah aku, setelah kalian semua, yang mereka beriman kepadaku, ya beriman kepada Nabi, muanya bukan pada saya ya, beriman kepada Nabi katanya, beriman kepadaku, dan meskipun mereka tidak melihat aku, mereka tidak menyaksikan aku, ya itulah yang lebih baik daripada kalian. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk ya, karena kita beriman kepada Rasul, walaupun kita tidak pernah menyaksikan Rasul. Kita mungkin cuma sekedar bisa berziarah ke makam Rasul, itu pun dijaga ketat oleh askar yang ada di sana. Kita tidak bisa mendekat, tidak bisa mengusap kuburan Rasul ya. Tapi kita cinta, tapi kita begitu beriman, yakin betul bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajaran Nabi. Kalau sahabat beriman kata Nabi ya, mungkin maksudnya gitu ya, kalian wajar karena menyaksikan aku, kalian wajar bersama aku, kalian wajar berjihad dengan aku ya, kalian baik memang ya, wajar seperti itu. Bahkan kalau kalian salah aku ingatkan ya, kalian mungkin dalam kondisi putus pun akhirnya aku ingatkan. Nah kita siapa yang mengarahkan? Kita hanya bisa diarahkan oleh para ulama, mereka penerus para nabi ya, penerus Nabi SAW. Ya kita sampai pada kita dan kita hanya mengikuti dia dengan yakin bahwa itulah yang disampaikan oleh Rasul dulu. Kita baca hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain ya. Ini yakin kita. Makanya kata Nabi SAW, na'am ya, qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Betul ada khairun minkum istilahnya, lebih baik daripada kalian ya, karena mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak menyaksikan aku. Ini ya itulah subhanallah sekali ya, masya Allah, ini kan kita berbangga, kita harus berbangga. Bahkan dalam hadis lain ya disebutkan juga dari Soleh ya, dari Muawiyah bin Soleh an Soleh bin Jubair qala qadima alaina Abu Jum'ah al-Ansari sahibu Rasulillah Baitul Maqdis ya. Datang kepadaku, kepada kami seorang sahabat Jum'ah al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW, Baitul Maqdis. Yusalli fihi wa ma'ana yauma idin Raja ibnu Haywah. Salat di dalamnya dan bersama kami ada Raja bin Haywah radhiyallahu anhu. Falamma in sarafa kharajna ya nusayyi'uhu ya. Setelah keluar, kami keluar bersama mengusungnya. Falamma aradal insiraf, lalu ketika mau bubaran, qala innalakum jaizah wa haqqan uhadisakum bi hadisin sami'tuhu min Rasulillah. Sesungguhnya kalian memiliki ganjaran yang besar ya. Dan nyata ini aku akan sampaikan kepada kalian hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW langsung. Qulna hati rahimakallah. Kalau gitu berikan kepada kami, semoga Allah rahmati kamu ya. Wahai ya. Siapa tadi? Raja bin Haywah. Qala kunna ma'a Rasulillah wa ma'ana Mu'az ibn Jabal ashiru ashraf. Waktu itu kami bersama ya Rasulullah SAW dan juga bersama Mu'az bin Jabal. Nah Mu'az bin Jabal ini adalah salah satu 10 sahabat yang jamin masuk surga. Bahkan Mu'az ini ya, sekarang kan kita dalam COVID ya, ceritanya itu Mu'az itu meninggal di saat terjadi wabah ya, ta'un. Akhirnya dia syahadah di situ. Ya, tapi sebelum meninggal Nabi katakan dia asyraf ya. Ashiru asyraf ya. Seorang yang dijamin masuk surga ya. Jadi beliau meninggal di zaman Umar dan di saat terjadi ta'un di zaman Umar. Ya tentunya yang meninggal di saat ta'un itu disebut syahadah. Walaupun tidak ikut perang, tidak meninggal waktu perang ya. Nah, ya mudah-mudahan juga ada para dokter ya yang berjibaku memberikan pengobatan atau juga memberikan perawatan kepada yang terkena COVID, lalu akhirnya juga dia terkena, ya, mereka juga mendapatkan syahadah. Ya. Allah tahu akan niat mereka atau kondisi mereka, tapi mereka insya Allah yang Muslim, ya, karena berjuang di tengah COVID, ya, akan mendapatkan syahadah juga. Dan juga para ulama kita, ya, para sesepuh kita, ya, atau mungkin orang tua di antara kita yang meninggal di saat seperti ini, mereka insya Allah juga dianggap sebagai syahadah. Jadi apa katanya? Kunna ma'a Rasulillah wa mana Mu'az
ya asyra atraf faqulna ya Rasulullah hal min qaumin a'zamu minna ajran ya. Jadi dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ada ya, kaum yang balasan atau ganjarannya lebih besar daripada kami? A'zamu minna ajran katanya. Qaumun a'zamu minna ajran. Adakah kaum yang ganjar lebih besar daripada kami ya Rasulullah? Ya, amanna billahi wattaba'naka. Padahal kami sudah beriman kepada Allah dan kami juga mengikut kamu ya Rasul. Qala ma yamna'ukum min dzalika wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharikum. Kata Rasul, ya kalau kalian wajar katanya. Ma yamna'ukum min dzalika, tidak ada yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada aku, mengikuti aku. Sementara wa Rasulullah baina azharikum, utusan Allah bersama kalian. Aku ada di hadapan kalian di sana. Baina azharikum. Ya'tikum bil wahyi minas sama, membawa wahyu dari langit, Al-Qur'an yang diturunkan langsung ya. Bal qaumun ba'dikum ya'tihim kitabun min bainil lawhaini yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi ya. Namun ada di sana kata Nabi ya, sambil dalam rangka menjawab qaumun a'zamu min ajran, ada ya, setelah kalian ada kaum setelah kalian datang setelah ini ya, kitabun yang datang kepada mereka, ada di dalam hadapan mereka kitab baina lawhaini, di antara dua lembah ini, yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya, wa ya'maluna bima fihi, mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ulaika a'zamu minna ajran marratain ya. Ya istilahnya dikatakan dua kali, ulaika a'zamu minna ajran, ulaika a'zamu minna ajran. Subhanallah ya. Ya, Masya Allah, kalau berkata-katakan juga ya Allah berkehendak akan ini. Jadi kita insya Allah menjadi orang yang termasuk a'zamu min ashabi rasuli ajran. Kita termasuk yang mungkin, yang mudah-mudahan yang disebutkan oleh Nabi, kita lebih besar ganjarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka. Kenapa? Kita beriman kepada kitab Al-Qur'an yang tidak pernah kita saksikan bagaimana turunnya. Ya, kalau sahabat ya tentunya mereka menyaksikan. Bahkan disebutkan dua kali di sini ya. Atau juga ya, mereka adalah orang yang terbaik ya daripada sahabat ya. Ini adalah hal yang kedua ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan. Dan yang ketiga, ini yang menarik lagi ya. Ya. Di mana suatu ketika Nabi SAW mengatakan wadattu bi ikhwani. Apa nama hadis? Aku sangat rindu kepada ikhwanku. Sahabat yang mendengar heran ya. Lalu mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ikhwanmu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, bal antum ashabi. Kalian sebenarnya sahabatku. Kalian sahabatku. Nah, sementara aku sebut ikhwanku adalah qaumun ya ya'ti min ba'di wa yu'minu nabi wa lam yarawni. Yang aku maksud dengan ikhwanku adalah nanti yang datang setelah aku, mereka beriman kepada aku meskipun mereka tidak menyaksikan aku. Nah, inilah maksud daripada yu'minu nabil ghaib juga. Inilah fadilah, keutamaan bagi mereka yang beriman kepada yang gaib, termasuk beriman kepada nabi, beriman kepada kitab yang ada di hadapan kita. Ya, Allah katakan ya, Nabi SAW sampaikan a'zamu ajran ya, bahkan khairun min ashabi Rasulillah, dan juga Allah Nabi SAW merindukan akan perjumpaan dengan ya mereka ya. Artinya Nabi sebelum meninggal sudah merindukan kita. Ya. Kita dirindukan oleh Rasul, makanya kita harus juga senantiasa menunjukkan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya kita bisa dimudahkan untuk bersilaturahim ke makam Nabi ya, berziarah ke makam Rasulullah SAW ya, bisa masuk kota Madinah, bisa masuk kota Mekah ya, kita bisa hadir di sana, sholat di rumah atau di Masjid Rasulullah SAW ya, masuki ke Raudhah ya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ya, saya doakan atau kita berdoa sama-sama untuk bisa berkunjung bersilaturahim dan juga berziarah ke makam Rasulullah SAW. Beliau sudah merindukan kita sebelum meninggalnya, bahkan 14 abad yang lalu sudah merindukan kita. Tentunya kita juga harus balik ya, kembali atau juga menjawab kerinduan beliau dengan kerinduan kita kepada beliau.
Nah, yang terakhir ya di sini juga hadis yang disampaikan oleh Nabi. Nabi pernah berada di hadapan sahabat ya. Lalu Nabi menyampaikan, ayyul khalqi a'jaba ilaikum imanan. Kata Nabi, siapakah yang tahu makhluk yang paling menakjubkan imannya? Jadi Nabi ingin bertanya ingin mengetes ya sahabat ya. Ada yang tahu yang a'jaba imanan ya, yang menakjubkan imannya. Nah, mereka menjawab, qalu al malaikah. Yang menakjubkan itu ya malaikat ya. Mereka tidak pernah bergeser dari keimanan ya. Terus beribadah kepada Allah ya. Akhirnya Nabi menjawab, wa ma lahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Ya, bagaimana tidak mereka tidak menakjubkan sementara mereka ya bersama Tuhan mereka. Akhirnya qalu fan nabiyun. Sahabat menjawab yang kedua, kalau gitu para nabi. Para nabi ya. Qala wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Kalau para nabi wajar ya. Mereka beriman atau menakjubkan imannya karena mereka ya bersama Allah dan diturunkan wahyu kepada mereka melaksanakan itu. Qalu ya fanahnu, akhirnya mereka mengatakan kalau gitu kami ya Rasul ya, sahabat ya, kami ini sahabatmu ya, kami beriman kepadamu kan, kami menjalankan tugas atau perintahmu, berjihad bersamamu ya. Namun sekali lagi yang ketiga ini Nabi menjawab, wa ma lakum la yu'minuna wa ana baina asrikum. Bagaimana mungkin kalian tidak beriman sementara aku bersama kalian ya. Faqala Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat diam ya. Lalu kediaman itu atau sejenak ya, mereka diam. Nabi mengatakan, ala inna a'jabal khalqi imanan liqaumin yakununa min ba'dikum. Ketahuilah bahwa yang saya maksud yang menakjubkan ya, makhluk yang menakjubkan imannya adalah kaum setelah kalian yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha. Mereka mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran atau kitab yang mereka beriman dengan apa yang ada di dalamnya. Itulah kata Nabi, a'jaba ya, ajron a'jabal khalqi imanan ya. Makhluk yang menakjubkan imannya adalah ya tentunya setelah Nabi, setelah sahabat, yaitu kita insya Allah ya. Kita yang beriman kepada Al-Quran ya, kita yang beriman kepada yang disampaikan oleh ya para sahabat ya, atau sebelumnya Nabi, sahabat, lalu para tabi'in, itu para ulama. Inilah juga yang disebut dengan yu'minuna bil ghaib ya. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Masya Allah, subhanallah ya, sekali lagi kita senantiasa mengucapkan tasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudkan Allah kita diberikan kehendak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga pada yang gaib. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ya mungkin ini dulu ya kita sampaikan atau saya sampaikan ya, sementara satu saja dulu, yaitu beriman pada yang gaib ya. Nanti kita lanjutkan ya, yaitu pekan depan ya, insya Allah hari Sabtu ke depan ya. Ini mungkin juga sebagai stimulus ya, agar mas jamaah penasaran juga kira-kira apa setelahnya. Walaupun sudah tahu ya yuqimuna sholat, tapi hakikat yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa mendalami satu kata atau satu kalimat sehingga kita bisa betul-betul meyakini dan juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita ya. Jadi yu'minuna bil ghaib, begitu mendalam kita pahami sehingga nanti bisa kita jalani, kita pahami betul kalimat iman itu begini sebenarnya, bukan sekedar lisan dan ucapan, tapi begini. Dan bagaimana fadilah, bagaimana keutamaan, bagaimana Nabi SAW memberikan apresiasi tertinggi kepada mereka yang beriman kepada yang gaib. Inilah hakikat takwa juga ya. Masya Allah, dan ya tentunya ya kita senantiasa mengatakan subhanallah, 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 subhanallah ya. Baik, ini saja aku qouli hada ya. Mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan ya. Saya serahkan kepada moderator ya, Ananda Ahmad Mu'tasimillah. Syukron atas materinya dari Ustaz Syarifuddin. Sesi selanjutnya silahkan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh open mic atau chat, boleh, silahkan. Baik, dipersilakan jika ada yang ditanyakan dari hadirin hadirat sekalian, Bapak dan Ibu sekalian.
Gimana Pak Fadli, mungkin ada yang ingin tanyakan? Dia membuka ini. Saya, Pak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Ini mengenai iman, bagaimana kita agar terus-menerus dapat meningkatkan iman itu. Memang agak sulit, kadang memang terasa juga tuh, kadang menurun. Iya. Nah, seperti itu Ya, tuh. Santi. Ya, gimana tuh, Pak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Santi ya. Keluarga Pak Idram ya. Memang kita kita merasakan ya, iman itu yazid wa yanqus ya, sebagaimana yang Nabi ungkapkan ya. Tapi bagaimana kita berusaha untuk walaupun saat menurun tidak keluar dari keimanan. Karena kata Nabi, inna likulli syai'in shibra wa likulli shibrotin fatrah. Sesuatu itu kadang ada masa semangat, dan kadang di masa semangat itu ada masa penurunan, masa fatrahnya, masa kejemuan, atau mungkin ya penurunan lah ya gitu. Tapi ketika masa penurunan itu, ya saat dia masih berada di dalam hidayah Allah, maka itu dia yang beruntung. Maksudnya dalam masa penurunan itu jangan sampai ditinggalkan sama sekali ya. Ya, misalkan ketika sholat ya tadinya kan sholat itu khusyuk ya, tapi rupanya karena banyak masalah atau banyak pikiran-pikiran hanya sholatnya kurang ya. Walaupun jumlahnya tidak berkurang ya, tapi tensi semangatnya itu berkurang ya. Mungkin kekhusyuannya juga kurang. Nah, itu masih lebih baik daripada dia meninggalkan ya penurunan itu, maksudnya sampai ditinggalkan, nggak mulai sholat ya karena ya bikin capek dan sebagainya. Ini nggak boleh seperti ini. Nah, itu yang diharapkan dan juga harus kita jaga. Memang iman itu seringkali mengalami dua hal tadi, salah satunya yaitu yazid wa yanqus, bahkan apakah saya ya sering menurunnya kan. Tapi bagi Nabi, orang yang sedang mengalami penurunan, maka jagalah ya agar tetap dalam hidayah Allah dan hidayah Rasulullah SAW atau petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Dan disadari pula bahwa kita punya banyak tantangan ya. Ya, tantangan kita itu berat. Ya. Kata Anas bin Malik ya bahwa orang beriman itu punya 5 tantangan berat ya, yang agak sulit untuk dihindari ya, tantangan ini. Pertama adalah syaitonun yudilluhu, syaitan yang berusaha menyesatkan manusia atau orang beriman. Ya, tentunya syaitan itu musuhnya orang beriman ya. Bagaimana caranya orang beriman itu bisa keluar dari keimanannya kan? Mereka berusaha untuk ya menyesatkan ya dan mengaburkan dari iman itu. Ya, mungkin oleh syaitan saja kita bisa ya istilahnya terkalahkan itu, tapi kita harus senantiasa ya melawan ya setan-setan ya dengan isti'azah, mohon kepada Allah agar dihindari dari ya kejahatan dan juga kesesatan setan sebagainya, mencari tahu bagaimana setan menyesatkan ya. Walaupun setan itu berusaha untuk datang dari 4 arah ya, misalnya dari 4 penjuru angin ya, di hadapan kita dia datang, dari belakang kita datang, dari tangan kanan dia datang, dari tangan kiri datang, atau bagian kanan bagian kiri datang gitu kan. Jadi 4 arah ini mereka datang ya. Kalau nggak berhasil dari depan, dari belakang ya. Kalau berhasil dari belakang, dari depan, dari samping kanan ya. Kalau nggak berhasil dari samping kiri. Maksudnya apa begini? Ya maksudnya adalah ketika setan datang dari depan, itu kita dibuat ya berkilau itu kehidupan dunia. Terbuai kita dengan kehidupan dunia. Kan banyak sekarang kan orang terpengaruh dengan dunia. Mengejar dunia, akhirnya lupa iman. Mengejar dunia akhirnya lupa akhirat, mengejar dunia akhirnya lupa ibadah. Ya, istilahnya bagi mereka atau ada ya kadang sering terkenal ya, mencari halal ya sulit, atau mencari haram ya sulit, bagaimana yang halal itu kan? Ya. Atau juga bagaimana saya bisa sholat sementara saya tidak bisa
ya menghidupi diri saya dan juga keluarga. Banyak sekali alasan-alasan ya, padahal kita ini diperintah untuk ibadah, lalu setelah itu berusaha ya, bukan usaha lalu ibadah ya. Nah itu setan berusaha itu kan, membuat hidup di dunia ini silau dan nikmat ya, hanya melupakan ibadah dan juga perintah Allah. Dari belakang ya kita diangan-angankan akan akhirat yang istilahnya jauh ya, masih jauh ya. Kalau misalkan ada anak muda disuruh ibadah, nanti aja kalau udah tua ya. Ya, nanti aja kalau udah pensiun bagi mungkin orang yang bekerja ya. Jadi diberikan angan-angan, padahal yang namanya hidup itu kita nggak tahu kapan berakhirnya ya. Lalu yang ketiga dari kanan ya, ini di arah kanan ini dibuat kita selalu berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mau ibadah berat, mau ikut kajian berat ya, mau bersedekah berat ya, dan banyak lagi. Pokoknya ya kanan itu simbol kebaikan, sehingga akhirnya digelandotin terus oleh si setan. Lalu kita untuk berbuat baik sangat berat sekali, hitung-hitungan dalam perbuatan baik. Nah kalau dari kiri itu dibuat ringan, kita berbuat buruk, berbuat maksiat ya, kayaknya ya berbuat buruk itu enak sekali kan, nyaman itu ya. Ada orang yang korupsi aman-aman saja, orang yang maling ya aman-aman saja ya. Ya tadi sempat terjadi musibah di rumah saya kan. Ini ya cerita sedikit lah ya, mudah-mudahan orangnya sadar itu kan. Ya sholat subuh tadi, saya pulang subuh, pintu terbuka ya, nggak nyangka ya kan. Akhirnya ada anak saya nyari handphone ya, nggak ada, wah nyari-nyari kemana-mana nggak ada. Baru sadar juga punya uminya juga nggak ada ya. Lah kemana ini dua HP nggak ada ya kan. Kayaknya tadi subuh itu ada yang masuk ya ketika kita sholat subuh, walaupun ya sholat subuh dekat masjid ya, depan masjid, depan rumah kita masjid ya. Tapi memang pas saya pulang rumah terbuka ya kan. Nggak disangka rupanya kayaknya memang ada yang mengambil ya. Yang mengambil 2 HP ya, yang satu punya teman ya, yang satu punya uminya kan. Ya kita hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan kesadaran ya. Artinya memang itu mudah bagi dia kan. Ini setan mengarahkan dia, ini kesempatan ini, kamu ambil rumah itu lagi kosong, lagi sholat orangnya kan. Dan kebetulan juga ya istri dan anak-anak yang lain yang perempuan sholat di kamar ya, ini di ruang tamu ya, lagi dicas ya. Ya itulah ya, artinya memang setan itu bisa membisikkan kesempatan dalam kekosongan ya, kesempatan dalam sesuatu yang tidak disadari oleh penghuni ya. Lalu yang kedua juga ada namanya ujian beratnya atau tantangan berat yang dihadapi orang beriman, orang kafir yang berusaha memerangi orang beriman ya. Kafirun yuharibuhu. Ini juga kita bisa terperosok ya, apalagi sekarang perang mereka bukan fisik tapi ideologi kan, pemikiran ya, ajaran-ajaran atau juga hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari kekufuran, menjauh kita dari keimanan ya. Ada sampai Allah Subhanahu wa taala itu merekam ya dalam surat Fussilat ayat 26, Allah mengatakan agar orang beriman bisa kalah itu jauhkan dari Al-Qur'an ya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ya, kalau kalian ingin memenangkan pertarungan dengan orang beriman, kata mereka, jauhi mereka dari Al-Qur'an. Makanya kita harus dekatkan diri dengan Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an dengan baik ya, sehingga kita bisa melawan mereka atau terhindar dari perang yang mereka sedang gencarkan ya. Yang memang sedang juga mereka gencar terus ya, dengan informasi, ada dengan acara-acara film, ada juga yang getol dengan olahraga ya, malam-malam begadang karena ingin nonton bola, itu juga bagian daripada cara mereka. Lalu yang lain adalah munafikun juga begitu, orang munafik yang berusaha membenci ya. Lalu juga ada dalam tubuh kita nafsu untuk hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang berusaha mengalahkan kita. Lalu ada orang yang ya istilahnya tanda kutip beriman tapi hasad ya. Orang beriman tapi hasad, punya kedengkian. Ini musuh yang akan kita hadapi, yang selalu menghalang kita dalam keimanan. Artinya tetaplah berusaha minta kepada Allah agar dikomitmenkan, dikonsistenkan dalam keimanan. Kalaupun dalam kondisi lemah, dalam kondisi kurang atau menurun, mohon kepada Allah agar kita dijaga dalam keimanan, jangan sampai
merubah atau meninggalkan iman itu, karena tentunya kesengsaraan yang besar kalau sampai kita tinggalkan keimanan. Ya. Wallahu bisawab, itu mungkin ya dari jawaban saya, Bu Santi. Saya kembalikan kepada moderator atau pada Ahmad. Ini Mungkin dari Bu Santi ada yang ingin ya. Ada yang nanya lagi dari Bu Neneng. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita memahamkan keluarga yang keimanannya belum lurus, artinya masih percaya sama orang-orang pintar, apalagi banyak yang berkamuflase seperti kiai, memakai amalan-amalan zikir dan sebagainya. Masya Allah. Iya. Udah ya? Iya. Iya. Pertama memang pelan-pelan Bu ya. Walaupun mungkin bisa dengan cara langsung, bahwa orang yang mendatangi dukun lalu mencari dukun itu disebut kafir. Man atakahinan wa amana bima qala faqad kafara. Apa yang dalam hadis ya, barang siapa yang mendatangi saja itu sudah dianggap kafir. Sudah keluar dari keimanan ya. Jadi orang mendatangi apalagi sampai percaya dengan perkataan. Nah, sekarang kan memang kamuflase banyak ya, pakai peci atau pakai sorban ya, dengan juga lisan-lisan menggunakan ayat-ayat Allah. Ini hati-hati juga ya, karena itu cara setan juga menjerumuskan manusia dengan menuangkan ayat-ayat Allah ya. Ruqyah ada memang diajarkan oleh Nabi, tapi bukan berarti semua yang akhirnya menjerumuskan manusia pada kesesatan itu dibolehkan ya. Istilahnya ada yang disyariatkan, ada juga yang keluar dari syariat ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, dekatkan ya kepada orang tersebut bahwa yang namanya iman murni itu tidak seperti itu. Yakin cuma satu ya yang harus kita imani, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberikan kesembuhan, dia juga yang memberikan kelancaran, dia juga yang memberikan kehidupan dan memberikan semuanya. Jangan minta kepada yang lain ya, kepada orang pintar atau kepada yang berkamuflase ya, nggak boleh ya. Itu semuanya adalah cara setan untuk menjerumuskan manusia. Ya nauzubillah ya, banyak sekali hal-hal yang itu menjadi jalan pintas ya. Kalau boleh dikatakan ada orang yang minta kaya kepada dukun, kenapa dia nggak kaya itu kan? Kalau dia bisa, pasti dia akan kaya itu kan. Dukun banyak yang miskin istilahnya kan. Kenapa minta kepada dia? Dia sendiri juga miskin gitu kan. Kalau dia ingin cari sukses misalkan, dia sudah nggak sukses jadi dukun ya, jadi pekerjaan ya. Kalau dia ingin punya jabatan sendiri, dia malah jadi dukun istilahnya. Nggak mungkin kan? Secara logika saja dia sendiri sengsara ya, kok malah minta kepada dia? Karena mintanya langsung kepada Allah kan. Nah, yang kedua juga harus senantiasa didampingi ya, diikuti terus ya, sambil diingatkan ya, agar dia tidak terjerumus ya. Pokoknya biasanya kalau diikuti dia akan sungkan ya, atau mungkin dia akan malu untuk melakukan hal itu. Wallahualam, itu saja mungkin. Baik, ada lagi mungkin dari yang chatting? Ada moderator? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Saya mau nanya ini, mungkin mohon maaf kalau tidak berkaitan dengan tema. Jadi saya masih selama ini setelah saya mempelajari sedikit-sedikit tentang agama Islam, saya kan suka ada yang nanya misalnya ya pasien. Kalau misalnya contoh aja masalah kematian, jodoh, rezeki, itu kan semua sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Ya. Nah, tapi lalu ada sebagian orang beranggapan karena sudah ditakdirkan, maka apa maknanya upaya yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan di dunia ini, gitu. Kalau saya mengambil kesimpulan, Pak Ustadz, mungkin mohon dikoreksi, Allah itu tidak zolim. Yang saya yakin Allah tidak zolim. Jadi ketika semua sudah ditakdirkan itu, tapi bukan berarti takdirnya istilahnya pakem dan tidak akan pernah berubah, walaupun kita berikhtiar semaksimal mungkin. Betul. Itu apakah benar pendapat saya, Pak Ustadz ya? Maksudnya ini sih hanya perkiraan saya saja, karena saya pikir contoh dalam hal kalau dari saya karena bidang kesehatan, ketika kita berusaha untuk berobat,
maka itu adalah ikhtiar. Mungkin Allah akan memberikan jalannya, takdirnya di akhir itu akan terpengaruh oleh ikhtiar yang dilakukan oleh makhluk tersebut gitu Pak Ustadz. Dan juga untuk hal-hal yang lain Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dari Bu Devi ya. Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa takdir itu 4 yang Allah tetapkan ya. Pertama ajal, kedua rezeki, ketiga amal, yang keempat nasib. Ya, atau artinya kehidupan, apakah kehidupan yang bahagia atau kehidupan yang miskin ya, kaya atau miskin, itu adalah ketentuan Allah. Kalau jodoh itu pilihan ya, walaupun nanti kalau sudah ketemu lalu ditetapkan itu jodohnya, itu adalah takdir Allah ya. Tapi tetap ya diberikan pilihan, misalkan ada 2 pasangan atau 2 calon ini ya, misalkan laki ada 2 calon, nah dipilih yang mana gitu. Ketika dipilih yang pertama itulah memang sudah menjadi takdirnya ya. Tapi tetap ada usaha untuk memilih kan. Atau juga perempuan ada 2 laki-laki yang dipilih, misalkan ya tanpa diketahui dipilih ini yang sajalah yang kedua misalkan. Itu kalau sudah ketetapan baru jodohnya. Yang kedua memang yang namanya takdir itu artinya Allah Subhanahu wa taala menggiring manusia untuk dalam takdir kebaikan, bukan takdir keburukan. Ya. Kalau misalkan ada yang menyimpang, itu udah pilihan seseorang ya. Allah tidak zolim ya, Allah tidak mungkin zolim, kan nggak mungkin kita diciptakan lalu akhirnya ditempatkan ke dalam neraka, nggak mungkin. Allah ciptakan nar dan surga ya, neraka dan surga itu agar kita bisa melihat, loh untuk menuju surga ini begini, menuju neraka begini kan. Tapi kalau sudah enak di dalam surga itu takdir Allah kan, ya. Tapi kalau misalkan orang yang kebiasaannya buruk lalu akhirnya dia buruk, itu bukan takdir Allah. Dia malah yang memilih itu. Padahal sudah ada pilihan yang pertama diarahkan untuk ke dalam surga itu. Ya. Kedua juga ayat ketiga, jadi Allah juga mengutus nabi. Ya. Nabi itu kan mengarahkan untuk beriman kepada Allah. Tapi ketika dia menyimpang, tidak mau mengikuti, ya sudah pilihan dia. Bukan lagi takdir Allah kan. Karena manusia diberikan akal untuk berpikir, untuk mencerna apa yang ada di hadapannya. Jadi yang namanya takdir memang sudah ketetapan, tapi ketetapan Allah yang baik-baik ya. Ya. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah menyuruh orang untuk berbuat jahat, enggak pernah. Ya. Enggak pernah Allah berbuat demikian, ya. Memerintahkan manusia untuk bersikap atau berbuat yang tidak baik ya. Wallahu bisawab itu mungkin ya secara singkat. Kalau misalkan nanti ada ingin menambahkan ya, ingin bertanya lagi bisa chatting dengan saya secara personal ya. Baik, ini waktu sudah pukul 8.30 ya. Khawatir ada yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain di hari Ahad, mungkin ada yang ingin bersepeda dan sebagainya. Saya serahkan kepada pembawa acara ya. Moderator Ananda Ahmad. Syukron Ustaz. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau nanya lagi tinggal ke Ustaz Syarifnya langsung aja kali ya. Ya udah. Chatting ada banyak ya Ahmad ya. Nah, maksudnya nggak usah dibacakan, nanti dicatat aja untuk nanti ke depan bisa saya jawab ya. Dijadikan catatan aja. Baik, Ahmad gimana? Mati dia. Maksudnya HP-nya mungkin nggak connect ya. Lagi error ini. Baik, mungkin jamaah sekalian ya, saya mungkin langsung bypass saja ya. Waktu juga sudah pukul 8.30 ya, 7.30 sudah agak siang ya, karena memang kita space-nya sampai jam 7.30 ya, agar juga tidak yang mengganggu dan juga menghalangi orang ingin berkegiatan lain ya. Maka kita akhiri dulu ya. Mohon maaf, mungkin baru satu sifat ya yang kita bahas, karena memang ini sangat butuh dan menjadi fondamen ya. Asas hidup kita itu iman.
agar kita amal-amal kegiatan kita diberi ganjaran, ya diberikan. Ya silakan, mungkin Ahmad sudah muncul, ya moderator lain, kan? Terima kasih untuk Ustaz Syarif yang sudah memberi materi pada pagi hari ini. Mungkin kita tutup oleh doa dulu. Silakan. Ya. Baik, alangkah ya baiknya kita akhiri kegiatan yang baik ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap yang kita lakukan ya mulai dari jam 6 tadi sampai hari ini, detik demi detik, menit demi menit, ya bahkan sampai jam ya kita lewati menjadi ya menurun keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita diberikan kesehatan, dijaga dan dihindari dari musibah yang sedang kita hadapi. Baik, itu saja, dan marilah kita berdoa dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa ilaika mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna min ahli Qur'an wa min hafazatil Qur'an alladziina hum ahluka wa khassatuka bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka ya mengkaji ayat-ayat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah kami, terimalah doa-doa kami. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, berusaha untuk memahami dan menghafal Al-Quran. Jadikanlah keluarga kami orang-orang yang senantiasa mendengar apa yang terbaik lalu mengikuti yang terbaik itu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan-Mu, mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah yang terbaik untuk kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan negara kami dan bangsa kami. Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal fitan wal mihan ma dhahara minhu wa batan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, ada pesan ya. Ini untuk teman-teman Umi, teman-teman Uminya Ahmad ya. Karena HP beliau hilang, ya jika ada yang ingin chatting atau mungkin ada yang masuk ya pesan-pesan atau apa ya bahwa ya ini harus ditolak atau mungkin tidak diabaikan saja ya, karena ya memang hilang ya, tidak diketahui kemana ini mungkin akan digunakan sesuatu ya, dan karena hari Ahad mungkin mengurus untuk blokir nomor juga agak susah ya doanya saja mungkin orang yang mengambil itu sadar lalu mau mengembalikan HP-nya. Terima kasih ya, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakumullah Ustaz. Sama-sama, Pak Yeki. Jangan lupa ya, pekan depan atau hari Sabtu dan minggu depan insya Allah akan kita lanjutkan lagi.